Halo teman seperjalanan FWA, kembali lagi bareng saya Daniel Wiguna dan juga Ibu Oki di sini. Di mana hari ini kita akan seperti biasa membahas topik-topik menarik seputar personal finance Ya, ya, dan juga berkaitan dengan financial wisdom with emotional intelligence yang bukunya teman-teman mungkin bisa lihat di sini ya, dan bisa di-purchase di Gramedia terdekat atau melalui e-commerce. Nah, di episode ke-6 ini kita akan membahas lebih jauh berkaitan dengan investasi, Bu. investasi. Di mana tentunya investasi ini kita selalu ingat, tapi prakteknya mungkin agak sulit ya, karena investasi itu membutuhkan dana gitu ya. Ini yang orang-orang pikir ya, investasi butuh dana, kadang dananya nggak ada. Jadi mau apa Apa nih yang yang mau diinvestasikan? diinvestasikan? Gitu, bener banget Bu Oki. Nah, tapi dari sudut pandang Financial Wisdom Academy sendiri, boleh nggak kita dikasih tahu jenis-jenis investasinya dulu deh gitu. Apakah benar investasi itu harus ada duitnya melulu gitu, ada duitnya dulu baru bisa investasi? Ataukah Hmm. sebenarnya ada jenis investasi yang nggak butuh duit kok gitu, tapi kamu sudah bisa melakukan investasi ini dari sekarang gitu. Wah, ya itu asik Mm-mm. ya kalau kita nggak Iya, usah punya duit tapi kita bisa memberikan buat diri kita gitu kan iya. ya investasi ini. Tapi gini Daniel, sebelum kita masuk ke sana, Mhm. tetap ya teman-teman ya bahwa investasi itu harus kita belajar yang kita suka Mhm. dan harus sesuai dengan profil resiko kita. Kalau kita ngomongin Mhm. soal harta, Mhm. memang yang soal ini udah pernah kita Di bahas episode di sebelumnya. episode Mhm. sebelumnya, tapi intinya memang ada banyak nih, bisa deposito, bisa apa namanya tabungan ya, bisa reksadana, bisa emas, bisa kripto, bisa lukisan, bisa Ah, properti dan sebagainya ya. Tapi yang kali ini kalau Daniel bilang nggak ada duitnya, kalau yang itu mhm. kan perlu ada duit ya. Perlu, iya. Yang nggak ada duitnya adalah belajar sendiri, mungkin dari podcast-podcast, Hmm. mungkin dari buku. Kalau buku kan nggak terlalu mahal ya, Mhm. mungkin Mhm. 100.000, 200.000 ya, Iya, tapi iya. ilmunya udah bisa banyak banget. Jadi investasi menurut financial wisdom selain dari harta yang kita udah pernah ngomongin adalah investasi ke diri sendiri gitu. Investasi diri, ya. Mm-mm. Investasi diri ini, nah tapi saya pengen nanya lebih dalam lagi nih, bener gak sih Bu bisa apa namanya investasi diri itu nggak pakai biaya gitu? Kalaupun ada gimana nih Kalau caranya? kita ngomong nggak pakai biaya sama Mm-mm. sekali, ya, itu mungkin kalau kita bisa punya temen Mm-mm. dan temennya itu cukup Mm-mm. bagus dalam arti cukup pinter, Mm-mm. baik hati. Karena pinter kok nggak baik hati, nggak mau sharing juga nggak bisa ya. Dan Nggak dapet tuh pinter, ilmunya ya. baik hati. Kemudian kita bisa apa ya, meningkatkan pengetahuan, Mm-mm. keterampilan untuk belajar sesuatu dari teman kita itu, ya. Hmm. Tapi kalau kita ngomong nih dari podcast, ada investasinya nggak? Sebetulnya ya ada ya, karena kita Mm-mm. mesti bayar biaya Iya, wifi, harus punya iya, 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 handphone iya, dan iya. sebagainya ya. Mm-mm. Jadi mungkin kita ngomong di sini nggak sampai ekstrim lah, nggak Mm-mm. sampai keluar uang yang banyak banget, Mm-mm. tapi bisa untuk meningkatkan harta kita di kemudian hari. Hmm. Bahkan investasi diri ini kita juga bisa bilang bahwa investasi diri yang berbayar. Hmm. Jadi daripada misalnya uang 1 juta, 2 juta kita belikan barang yang mungkin mereknya tertentu, yang membuat kita keren, Hmm. uangnya bisa dialihkan ke Iya. investasi diri. Misalnya ngambil sertifikasi, Nah, benar. ya, Ikut FWA ya. ikut LWA atau ambil Iya, sertifikasi. iya. Kalau di saham apa sertifikasinya? WPPE. Iya. WPPE ya, Heeh. misalnya kalau di finance tuh ada CFP Iya. ya, Heeh. kemudian ada QFA, atau Mm-mm. misalnya menjadi seorang trainer nih, kesukaannya apa nih? Mm-mm. Menjadi seorang trainer di emotional intelligence misalnya, itu juga bisa. Iya, iya. Atau menjadi seorang coach Oke. ya, perlu ngambil sertifikasi coach juga. Mm-mm. Jadi dalam hal ini memang uangnya yang tadinya buat investasi, menambahkan harta kita, kali ini uangnya diinvestasikan ke diri. Mm-mm. Tapi bukan berarti nggak dapat apa-apa Daniel. Hmm. Karena dengan ikut sertifikasi ini mungkin kita bisa naik pangkat,
Iya, iya, ya. iya, iya, iya. Kemudian kita bisa membuat ada side hustle, misalnya Mm-mm. membuka coaching setelah jam kantor, misalnya gitu. Atau kalau kita misalnya buat sertifikasi AWP, Mm-mm. ya, itu juga nanti bisa menghitungkan orang-orang yang mau beli rumah misalnya atau mau pensiun, uangnya harus berapa dan sebagainya. Itu juga bisa loh jadi side hustle juga gitu. Oke, oke, oke. Jadi investasi diri ini memang tidak keluar duit banyak, tapi tetap Mm-mm. butuh modal juga, Tetap gitu ya. butuh modal. Dan juga ini fokusnya mungkin bisa kita bilang investasi leher ke atas, gitu Ya, ya. leher ke atas. Jadi kita dapat banyak sekali ilmu, hal-hal baru yang nanti mungkin menjadi satu kreativitas yang bisa nanti kita convert ya. Kita Iya, convert jadi capital gitu. convertnya Oh, mungkin waktunya nggak mm-mm, langsung sekarang lakukan, minggu iya, depan udah bisa convert ya. mm-mm, mm-mm. Nggak, kalau kayak leher ke atas itu kan perlu didalami, Iya, iya, perlu iya, iya. latihan, Mm-mm. sehingga dia bisa nantinya mampu untuk menghasilkan uang. Baik. Nah, ini saya mau coba bertanya jauh lebih dalam lagi nih, Bu Oki. Yang namanya investasi leher ke atas itu kan ada, kalau saya taunya ada 3 jenis gitu ya. Hmm, Ada untuk IQ, intelligence gitu ya, untuk EQ dan juga untuk SQ gitu. Karena mm-mm. beberapa kantor kan udah pakai nih ya Ya, metode-metode ini gitu. Nah, eh, yang paling bagus sebenarnya yang mana sih, Bu? Apa ini tergantung dari kondisi orangnya gitu. Kita harus iya. Kita nggak bisa bilang paling bagus iya, untuk tertentu ya, heeh, karena setiap orang kekurangannya berbeda. mm-mm, Itulah yang saya sebut waktu yang episode yang pertama-tama lah. mm, Saya bilang mengenal diri. iya, Ya, apa sih yang kamu ketahui tentang diri kamu tadi, tentang mm-mm, emosi, perasaan kita, atau juga termasuk nih mm-mm, apa yang perlu kita tingkatkan dalam diri kita. mm, Nah, biasanya saya tuh akan tanya kan 8 aspek kesejahteraan. Misalnya pekerjaan kamu gimana, mm-mm, ya, emosi kamu gimana, keluarga kamu gimana, lingkungan kamu gimana, mm-mm. ya, investasi kamu gimana, legacy kamu gimana, Iya, ya. iya, iya. Nah, kayak kayak gini ini yang orang itu kadang-kadang susah untuk em, memberitahukan secepat kilat karena Mm-mm, nggak pernah benar-benar mendalami ini gitu kan. Nah, ketika dia udah tahu, misalnya nih, finansial saya kok kurang ya, mm-mm, ya udah belajarnya berarti tentang ilmu finansial dulu dan mm, emosionalnya dulu gitu. mm-mm, Tapi misalnya orang yang keluarga saya amburadul, aduh, mm. pokoknya berantem terus, aduh saya buat stres dan sebagainya gitu ya. Mungkin perlu belajar ke arah spiritual Hmm, atau ke arah tadi emosinya dulu gitu. Jadi hmm. tergantung dari kebutuhannya. Iya, iya, Itu iya, sih, iya. mengenal diri itu yang penting banget. Iya, yang jelas fokus dan tujuannya itu adalah untuk pengembangan diri dulu gitu ya. Mm-mm, Mau mm-mm. mulai dari mana ini custom aja gitu ya. Custom, Diri sendiri lagi butuhnya ke arah yang mana apa? gitu. Nah, tapi kalau kita dengerin nih ya, banyak kan teman-teman yang bilang investasi diri itu termasuk healing loh gitu. Pergi jalan-jalan gitu, traveling. Katanya ini kayak yang Mahatma Gandhi bilang katanya. Jangan Mm-mm. lupa pergi ke negara yang nggak pernah kamu lihat setahun sekali gitu katanya gitu. Dijadiin alasan gitu, Bu. Nah, ini gimana nih tanggapannya? Kalau kita memang punya uangnya Mm-mm, lebih, ya mm-mm. misalnya kalau mau healingnya, tadi kan kok cuma setahun sekali Iya, gitu ya, ya boleh aja sih. oke lah ya. Kalau kita bisa Setahun kasih sekali boleh. reward gitu Heeh, ya untuk diri heeh. kita, kan kita Iya, udah capek, reward nih saya mau konteksnya kasih reward. Iya, reward, heeh. Tapi kalau itu jadikan kebiasaan, nah kembali lagi ya nggak Udah bukan. bisa, bukan itu. Kalau misalnya kita kasih reward ya, reward ini bisa kita sebut sedikit masuk dalam konteks investasi diri nggak sih, Bu? Iya, Hmm, kalau saya bilang gini, dengan kita memberikan reward, kita itu jadinya saya berharga gitu ya. mm-mm, Misalnya saya sudah mencapai ini mm-mm, gitu ya. mm-mm, Nah, ini bisa membuat kita lebih secara energi juga, secara emosional juga mm. menjadi lebih
semangat, Mm-mm. lebih melihat masa depan dengan lebih baik, moodnya kita juga lebih baik gitu. Mm-mm. Jadi kalau saya memandang investasi diri tadi sebagai hal itu gitu. Jadi ya boleh juga kalau saya bisa ungkapkan ini. Yang penting kita tidak berlebihan ya. Oke, oke. Dan itu memang membuat kita tadi menjadi recharge energi gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini mulai apa namanya? Mulai lebih dalam lagi karena udah konsepnya udah agak nyaru nih, Bu, kan? Investasi diri dan juga reward. Karena ada beberapa orang dan tadi kita bahas healing lagi gitu kan. Heeh, heeh. Ada beberapa orang yang melihat bahwa selama konteksnya itu untuk pengembangan diri, berapapun harganya akan dibayarkan gitu. Nah, ini gimana Saya nih? juga kurang setuju tuh. Kalau pakai cicilan gimana, Bu? Iya. Jadi kalau berapapun akan Iya, dibayarkan, iya, itu iya, kita iya. harus lihat lagi. Kita itu mampunya Ah, ah, berapa ah, ah. saat ini. Ya, Iya. bukan berarti saya nggak mau ngambil yang tadi ya, mungkin Mm-mm. sertifikasi atau pembelajaran yang hebat lah ya. Iya, iya. Misalnya yang 1 bulan gitu, Ah, ah. saya baru bisa mengambil 3 hari. Mm-mm. Lakukan ini. Mm. Jadi agak nyaru juga tadi dengan pengen itu atau Mm-mm. nafsu atau itu emosi. Oh, oke. Ya kan? Ini Emosi kebutuhan saya, atau saya mau jadi emosi? hebat nih. Iya, iya, Iya. iya, iya. Saya kayak mau lebih dari Daniel deh. Saya Mm-mm. harus ngambil itu. Daniel belum punya itu, saya punya itu misalnya ya, sertifikasi Benar-benar. Iya, iya. tertentu. Nah, itu Itu kadang-kadang sering banget tuh kayak gitu tuh. kita nggak nyadar. Ah, ah, ah. Kita bilang, Daniel, saya itu mau ini loh, mengambil sertifikasi untuk supaya saya lebih pintar loh. Mm-mm. Yakin, lebih Mm. pintar. Atau mau lebih tampak pintar. Mm-mm. Jadi cuman ingin memenuhi emosi saya aja gitu. Iya, 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 Nah, iya, jadi jangan benar-benar. terjebak tuh Ah, pada ah. kata berapapun. Nah, ini Mm-mm. kita mesti diam Mm-mm. sejenak, Iya, 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 iya. tenang dulu, Ah, ah. diam dulu, tanya lagi. Ah, ah. Ini saya pengen langsung konsultasi aja ya, Bu. Oke. Saya konsultasi. Maksa ngambil S3, Bu, misalnya gimana tuh? Itu Maksa ngambil S3. ya Kenapa kok Daniel ngomong kata bijak nggak tuh? maksa? Karena waktunya sepertinya belum tepat, tapi Mm-mm. dipaksain gitu, dipaksain. Misalnya ada target kan, biasanya kan kayak gitu. Tahun depan mau ngambil S3 gitu misalnya. Nah, gimana nih tanggapannya, Yang Bu? nargetin Oki? siapa? Saya. Daniel sendiri Iya, ya. supaya nggak ketuaan, Bu, ngambil Supaya nggak S3-nya. ketuaan. Oke. Masih usia produktif kan. Saran saya Alasan. gini. Saran saya gini. Heeh. Buat list. Mm-mm. Kenapa saya harus ngambil S3? Mm-mm. Tulis. Mm-mm. Ya. Mm. Apa kelebihannya nih kalau saya ngambil Mm-mm. S3 gitu kan? Yang sini apa yang kurang baik ketika saya ngambil S3? Ini dalam tanda kutipnya sekarang ya. Iya, iya, Nah, iya. gitu ya. Sekarang. Kalau saya ngambil S3 sekarang, kelebihannya apa? Uh-uh. Kekurangannya apa? Oh, oke. Ya. Oke. Kalau saya ngambil Saya S3-nya lebih nanti Mm-mm. ya, setahun lagi atau 2 tahun lagi, kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Apa yang kita miss kalau kita ngambil nanti? Iya. Ya, apa yang kita dapatkan lebih baik kalau kita ngambil sekarang? Mm-mm. Tapi apa yang kita miss juga kalau kita Iya. ngambil sekarang? Misalnya, duh kayaknya malah kerjaan saya nih agak terbengkalai nih Bu, Iya, iya, iya. misalnya, ya, atau uang saya jadinya belum cukup nih Bu, Mm-mm. saya Mm-mm. harus ngutang misalnya. Mm-mm. Nah, itu semuanya di list dulu, Oh, nanti baru dibandingkan baru gitu dibandingkan ya. antara Oke. sekarang dan Jadi nanti saya di ngerti masa nih. depan. Dan juga bagi teman seperjalanan FWA ini berarti yang harus dipikirkan itu adalah sebenarnya lebih ke skala prioritasnya gitu ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. apakah ya memang kita ngerti konteksnya ini adalah investasi diri, ya memang itu penting juga gitu. Mm-mm. Tapi ternyata untuk investasi diri pun ini harus mikirin lagi ada skala prioritinya gitu ya. Jangan Iya. sampai justru membuat kita jadi mundur gitu ya. Betul. Kondisi finance-nya cuman gara-gara tidak bisa membedakan skala prioritasnya Ya, dan gitu ya. peluang tadi Dan ya. peluangnya. Peluangnya tuh kalau sekarang kenapa sih? Iya. Kalau nanti kenapa sih? Nah, setelah ditimbang-timbang itu kita bisa memutuskan. Tapi Mm-mm. mesti ingat juga Mm-mm. ketika menulis, jangan lagi Daniel abis
kerja Mm-mm. Mm-mm. capek-capek nih ya, udah sampai rumah jam 9. Kata Bu Oki, saya harus buat list. Keadaannya capek ya Jadinya fisiknya. bias nanti ya. Kemudian Oke. emosinya juga aduh lagi Mm-mm. nggak enak gitu kan. Akhirnya Mm-mm. bias. Mm-mm. Dalam keadaan tenang, Iya, iya, iya. Karena santai dulu, ini diam nanti akan dulu. ngaruh ke konsep-konsep dan penjelasan yang udah kita sebutin di episode-episode sebelumnya ya, Bu ya, bahwa kita ini dengan menjalankan ini harus ada titik balance apa namanya kebijaksanaannya gitu, tidak Iya, menyusahkan orang lain gitu ya, tidak nyusahin diri sendiri sendiri, dan ya. kondisi diri kita ketika kita mengambil Mm-mm. mengambil sebuah keputusan itu harus dalam Mm-mm. keadaan tenang. Itu Tenang, intinya. iya, iya, iya. Tenang tadi bisa didapatkan dengan relaksasi dari tubuh kita, Mm-mm. bisa didapatkan dengan mengatur nafas, Mm-mm. bisa didapatkan dengan ya belajar mindfulness, Iya. bisa juga dengan membuka hati dan sebagainya. Mm-mm. Banyak cara untuk bisa menjadi lebih tenang. Iya. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau berinvestasi diri namun menggunakan utang gitu, Bu? Gimana Hmm, nih ngambil pendidikan pakai utang, ngikut apa namanya kayak kegiatan-kegiatan edukasi mungkin dan lain sebagainya itu pakai pakai ngutang juga. utang gitu. Nah, ini gimana nih, Bu? Dia sendirian atau sudah Mm-mm. sama keluarga? Dua-duanya deh, Bu. Yang sendirian sama keluarga. Oke. Kalau dia sendirian Heeh. ya, kemudian tidak ada tanggungan, Ya. dia bukan sandwich gitu kan Mm-mm. ya. Sama sih cara cara kebijaksanaannya untuk memutuskan kalau saya ngambilnya sekarang, Mhm. utangnya saya berapa? Mm-mm. Saya bisa melunasi dalam berapa tahun? Mhm. Dengan gaji saya sekarang, apa yang akan saya peroleh ketika saya ngambil ini dan selesai? Apa Mm-mm. yang saya harapkan? Nah, Mm. ditulis. Ya, Mm. kemudian kalau saya menunda 1 tahun, apa yang Mm. akan terjadi? Kalau saya nunda 2 tahun, mungkin kalau kayak gitu juga nggak bisa nunda terlalu lama ya. Iya, Nggak iya. bisa, ya 5 tahun lagi mungkin agak kelamaan. Mm. Sekarang udah tinggal setahun atau 2 tahun lah maksimal Mm-mm. gitu ya. Mhm. Setahun atau 2 tahun, apa yang akan terjadi? Mhm. Kalau ngutang, misalnya nggak apa-apa nih, saya ngutang sekarang, saya bayarnya dari gaji saya begini, tapi saya ngincer nanti tahun depan Mhm. saya udah mulai dapat misalnya mau mulai punya klien nih. Mm. Setiap Sabtu Minggu saya akan punya klien sekian dan itu bisa recovery-nya cepat, Mm. BEP-nya cepat nih, gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Nah, kayak gini-gini itu perlu ditanya dan perlu kita kembali lagi tenang ketika memutuskan ini, Mhm. gitu. Jadi Oke. dibilang boleh ngutang nggak? Boleh aja, apalagi dia nggak punya tanggungan gitu kan ya. Mm-mm. Tapi kalau yang punya tanggungan, Iya, tadi Daniel gimana bilang nih? yang punya tanggungan mesti ingat prioritasnya itu juga hidup pokoknya. Jadi apa yang merupakan kebutuhan sudah harus bisa dipenuhi dulu. Mm. Kalau kebutuhannya aja belum bisa dipenuhi, tambah ngutang yang ini, menurut saya sih kurang bijaksana ya. Iya. Karena takutnya nanti akan menyusahkan pihak lainnya Iya. gitu ya. Dan kalau dia stres, Mm-mm. pasti berpengaruh ke pekerjaannya, pengaruh ke hubungan dengan keluarganya, Mm-mm. dengan pasangan dan anaknya, gitu kan. Walaupun nanti dia dapat apa, tapi nggak Mm-mm. worth it gitu. Iya, iya, iya. Itu sih kalau menurut saya. Karena caranya juga kurang bijaksana gitu ya. Mm-mm. Takutnya nanti belakangan setelah mengikuti itu jadinya nyesel atau apa gitu ya. Karena Mm-mm. mungkin terlalu memaksakan lah. Ya, Atau memaksakan mungkin diri ya. iya. Kan tadi kata-kata Daniel juga makanya di dalam coaching itu Mm-mm. saya sering perhatian ketika seorang tuh ngomong ya, Mhm. kata-katanya apa yang dipakai. Mm-mm. Saya saya memaksakan. Nah itu udah kata-kata yang perlu Mm-mm. digali lebih lanjut nih. Mm. Kenapa sampai kata-kata memaksakan? Artinya Daniel sendiri aja merasa Mm-mm. memaksakan. Mm-mm.
Nah, itu yang perlu digali lebih lanjut Iya, iya, gitu. iya. Kadang-kadang soalnya kan kita mikir gak apa-apa dipaksa sekarang untuk masa depan yang lebih baik gitu kan, buat pendidikan gitu. Alasan Bu biasa. Dan mungkin juga untuk teman-teman yang sedang menjalani apa namanya eh pertimbangan gitu ya untuk investasi diri gitu, jangan lupa untuk berikan komentar kalian gitu ya dan tanggapan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan menarik yang bisa kita bahas lebih lanjut nanti. Pertanyaannya masukin di kolom komentar atau bisa langsung di DM melalui Instagram Financial Wisdom Academy tentunya. Dan pertanyaan yang menarik nanti akan kita mungkin bisa kita bahas khusus nanti ke Iya. depannya ya Bu ya, karena ini pertanyaan yang berkaitan dengan investasi diri. Agak nyaru soalnya orang mau investasi diri antara mau happy bersenang-senang itu kadang udah agak nyaru, soalnya kita nggak tahu Iya, kan ini batasannya sebenarnya di mana sih Bu gitu betul, untuk betul. investasi diri dan juga hanya sekedar bersenang-senang gitu. Nah, kalau bagi mereka yang kemudian berinvestasi diri nih Bu, dengan cara healing, pergi jalan-jalan, itu menurut Bu Oki efektifnya berapa hari sih sebaiknya orang healing gitu? Ada soalnya teman saya healing itu 3 minggu gitu. Ada yang healing 3 hari aja cukup gitu. Wah nggak apa-apa, gue healingnya weekend aja gitu. Sambil membaca selesai. Ada yang 3 minggu balik-balik, kok kayaknya dia kelihatan tidak healing ya. Kenapa? Balik ke kantornya masih stres gitu. Nah ini gimana tanggapannya Bu? Kembali lagi, saya nggak bisa memutuskan sebelum ketemu orangnya. Oke. Jadi orangnya ini keadaannya kayak gimana sih gitu ya. Kalau tadi dia ngomong 3 minggu, siapa tahu misalnya di dalam sana dia lagi bermasalah di rumah, dia lagi ada masalah dengan suami atau istrinya atau bahkan keluarganya. Kemudian dengan 3 minggu ini dia mau lepas sejenak dari semuanya itu untuk dengan niat menjadi lebih baik. Oke. Nah, itu kadang-kadang perlu waktu yang lebih lama, ya. Tapi kalau kita lihat juga uangnya ada atau enggak, pekerjaan yang ditinggalkannya bagaimana, itu perlu juga dijadikan pertimbangan. Kalau dia misalnya seorang pengusaha, ya, kemudian masalahnya lagi berat banget di keluarga, dan dia mau healing sebentar karena mau memutuskan hal besar, sehingga dia perlu pergi sebentar untuk supaya tenang gitu ya. Nah, 3 minggunya menjadi tidak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka yang ece-ece sebetulnya hanya untuk menyenangkan diri, atau jangan-jangan 3 minggunya hanya untuk pamer gitu loh Daniel, ya, menunjukkan gue hebat nih, gue bisa 3 minggu loh, unpaid leave nih, unpaid leave loh gue gitu kan. Nah, kadang-kadang healing itu juga mencakup emosi juga. Ternyata dalam healing itu bisa tinggal di hotel mewah, bisa naik pesawat yang bagus atau bahkan bisnis kelas atau berfoto-foto yang bagus gitu. Nah, itu bagian dari untuk menunjukkan bahwa dia lebih dari orang lain. Emosinya yang dia mau penuhi dengan healing gitu kan. Emosi yang gak bagus ya, dalam arti kan dia tujuannya bukan untuk membuat dia tenang, tapi untuk membalas nih hal-hal yang gak enak pada dirinya. Nah, itu kan gak bagus juga jadinya. Jadi healing itu perlu ditanya dulu nih. Betul. Healingnya kamu benar-benar untuk ngapain sih? Gitu ya. Tentu orang kalau ditanya sama temen, kamu untuk nunjukin ke orang lain bahwa kamu lebih hebat, kan gak ada yang mau jawab ya. Bener betul, ya. Betul. Tapi tanyalah pada diri sendiri sebelum ditanya sama temennya. Saya healing ini kenapa? Jujur pada diri sendiri. Nah, kalau emang udah bisa bener dan niat dan memang bagus tujuannya, ya boleh gitu. Dan ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir Bu Oki dari saya berkaitan dengan investasi diri, karena kan dari Financial Wisdom Academy sebelumnya kita pernah discuss di episode yang sebelum-sebelumnya bahwa ada yang namanya kurikulum financial retreat. Nah, seperti apa ini Bu? Kita bisa investasi diri, bisa healing dengan financial retreat dari Financial Wisdom Academy. Dari Financial Wisdom memang signature produk kita Financial Retreat, ya. Kalau menurut saya angkanya yang akan
dibayarkan dengan apa yang didapat, sebetulnya ya kalau saya bilang worth it ya. Tapi teman-teman boleh menghitung sendiri sih. Di sana itu kita akan lihat sebetulnya keadaan finansial kita itu gimana, ya. Kemudian kita ini sekarang jadi mengenal diri tadi, kembali lagi mengenal diri. Tubuh fisik saya apakah benar sehat? Apakah jangan-jangan saya selama ini terlalu lelah, tapi saya tidak nganggep. Ya, tubuh fisik saya sebetulnya udah butuh istirahat, tapi saya memaksakan diri karena saya mau mempunyai uang yang lebih. Tapi deminya bukan demi memenuhi kebutuhan keluarga, demi memenuhi keinginan yang mana nggak penting banget. Ego berarti. Ya kan, ego lagi gitu kan. Kemudian emosi saya seperti apa sehari-harinya dengan pekerjaan saya sampai saat ini. Apa yang saya alami dalam pekerjaan saya? Apa yang saya alami di keluarga saya? Apa yang saya alami dalam keluarga besar saya? Jadi keluarga saya tuh suami istri anak ya, tapi keluarga besar ya orang tua, ya saudara, ya dan sebagainya, dan teman-teman juga gitu. Dan kemudian spiritual, apakah saya sudah hidup menurut apa yang saya yakini? Nilai-nilai hidup saya sudah sesuai dengan apa yang saya jalani. Ya, jangan-jangan saya punya nilai-nilai hidup tertentu, tapi saya menjalani yang lain, gitu. Ya, dan yang lebih menarik lagi Daniel, tadi kan kita ngomong apakah, nanya ke diri sendiri ya. Kita juga mau nanya ke orang terdekat kita. Pasangan kita, kalau belum punya pasangan, orang tua kita, keluarga kita, teman dekat kita. Menurut kamu gimana? Jadi kita tuh nggak bisa menilai hanya untuk kita sendiri, tapi kita pengen tahu pendapat dia itu gimana. Dan pendapat orang-orang yang di sekitar kita, yang cukup dekat, yang kita tahu bisa jujur, itu gimana, gitu, ya. Dan kemudian kita juga belajar memahami pekerjaan kita. Selama ini saya menghasilkan uang segini, dengan pekerjaan saya seperti ini, apakah saya suka? Apakah saya malah tertekan? Nah ini banyak loh Daniel, karena orang-orang itu pada dasarnya malas berubah. Ya, jadi secara bagian dari otak kita tuh kayaknya kalau berubah tuh, aduh, kalau bisa di sini aja deh gitu. Makanya orang tuh, saya taunya cuman tabungan sama deposito deh. Mikirnya udah ribet lebih dulu. Gitu. Sini juga hidup saya kayak gini, udah kerjaan saya kayak gini deh, gitu. Nah itu kadang-kadang tidak terlihat gitu loh. Nah kemudian berikut lagi kita juga melihat tentang perjalanan hidup kita sehari-hari sesuai dengan finansial kita ini. Perjalanan hidup kita itu gimana ya? Misalnya apakah kita udah melihat ke sesama dengan baik? Jangan-jangan kita pelit banget, gitu ya? Atau jangan-jangan kita bilang saya hemat banget, padahal pelit. Ya, kemudian kita juga melihat misalnya dalam agama saya itu saya disuruh ngapain sih dengan keuangan saya? Apa yang sudah saya lakukan? Jangan sampai kita sadarnya nanti udah tua. Wah ternyata saya kok kurang beramal, ternyata saya kurang memikirkan Tuhan ketika mencari uang, ternyata saya sangat stres sehari-harinya sehingga saya makan dalam sampai tubuh fisik saya sakit dan sebagainya. Itulah yang akan diungkapkan di Financial Retreat. Dan setelah itu kita juga akan review Daniel. 2 minggu setelahnya kita akan lihat, kamu udah ikut Financial Retreat nih, biasanya euforia aja. Wah iya bagus ya, wah iya saya akan melakukan ini, melakukan itu. Tapi sibuk. Setelah 2 minggu ditanya, udah ngapain? Belum, gitu ya. Nah ini kita jaga supaya jangan kayak gitu. Jadi kita akan memastikan bahwa, teman-teman setelah ikut, yuk ada dong hasilnya gitu ya. Tapi dalam hal ini memastikan kita nggak bisa maksakan. Kita memberikan fasilitas aja sih, bahwa itu supaya bisa dilakukan gitu tuh kira-kira.
Nah, ini berarti salah satu bentuk investasi diri yang bisa jadi pilihan Mhm. bagi teman seperjalanan FWA supaya mungkin ini bisa jadi masukan juga ya. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan financial retreat ini yang jadi signature dari FWA, bisa langsung DM ke Instagram Financial Wisdom Academy.aca atau mungkin kamu bisa langsung tanya-tanya terkait dengan financial retreat ini di kolom komentar. Tentunya apa sih ini, berapa lama sih durasinya, biayanya berapa, dan lain sebagainya gitu-gitu mungkin bisa ditanyain ya. Mhm. Langsung Bu Oki di kolom komentar atau melalui DM Instagram financialwisdom.aca. Dan sudah 30 menit lagi kita ngobrol ya di episode ke-6 hari ini. Seru banget. Jadi kembali saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya Daniel Wiguna dan juga Ibu Oki pamit undur diri. Sampai jumpa di Sampai episode jumpa. selanjutnya. Bye bye.